Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial bersama saya, Karisma Kristi. Prof, kita beralih sejenak ya Prof, kita membicarakan terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bagaimana Anda mendorong dan juga pelaksanakannya sendiri di ITERA seperti apa untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, Prof? Terima kasih, Dr. Kristi. Ini poin yang sangat penting. Pemerintah menggulirkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Menurut saya ini program yang sangat bagus. Saya pribadi menilai program ini sangat bagus dengan realita perubahan zaman yang terjadi, yang begitu cepat, dinamis, dan begitu kompleks. Apa yang dicanangkan oleh Mas Menteri ini menurut saya sangat tepat. Kita dengan berbagai agenda MBKM ini, kita akan menjadikan mahasiswa kita berlatih ya dengan program-program ini, sehingga kesempatan-kesempatan mereka terekspos dengan fleksibilitas, dengan dinamika kehidupan, berinteraksi dengan berbagai varian kehidupan di masyarakat. Mereka akan mendapatkan experience tersebut. Sehingga kami sangat mendukung, kami sudah memang menjalankan program ini. Kebetulan memang para dosen juga alhamdulillah sangat support dengan skema-skema yang ada. Setidaknya sudah ratusan mahasiswa kita terlibat semenjak program MBKM ini digulirkan. Sehingga saya sangat optimis ini akan menjadi bekal bagi mahasiswa kita, terlebih yang nanti terjun di kewirausahaan. Kami mengundang sebanyak-banyaknya narasumber-narasumber dari luar, dari dunia entrepreneur, dari dunia industri untuk datang ke kampus dalam program praktisi mengajar. Mereka juga sebagian besar sekarang minat mahasiswa di dalam salah satu program MBKM ini yaitu magang di dunia usaha. Jadi ini menurut saya suatu ajang program yang sangat baik untuk mempersiapkan lulusan kita tadi yang saya sampaikan sebelumnya, memiliki daya juang, daya adaptasi, daya persaingan yang tinggi nantinya bisa berkompetisi di masyarakat. Apakah ada kendala Prof ketika Anda menjalankan program ini sendiri nih di ITERA sejauh ini? Apa berjalan mulus saja menurut Anda? Secara umum saya rasa tidak ada kendala yang berarti. Adapun kendala lebih ke secara teknis pengaturan, karena bagaimana sekarang menerjemahkan nilai SKS ya, sistem kredit dari kegiatan-kegiatan yang harus didefinisikan dari segi bobot, variasi kegiatan, lama waktunya, kemudian juga kedalaman materinya. Itu yang memang perlu suatu kecerdasan dosen-dosen kita. Alhamdulillah dosen-dosen kami saya nilai cepat ya, semua sudah dengan cepat belajar, sehingga kendala teknis tadi bisa dilalui. Adapun mungkin kendala yang lain, pendanaan ini pun kita akan terus upayakan dengan peran serta juga networking yang kita sudah punya dari kebetulan dari ITB ya, karena ITERA ini binaan ITB, networking para alumni ITB memfasilitasi juga. Tidak semua harus berbasiskan nilai rupiah di dalam kegiatan itu. Ada yang berbasis hanya silaturahmi, kita bisa salurkan mahasiswa kita ke salah satu perusahaan umpamanya yang dibangun oleh alumni ITB seperti itu. Nah, ini akan kita terus tingkatkan, semakin banyak networking ini bisa kita bangun, mahasiswa kita bisa terekspos dengan dunia usaha. Baik, itu berarti berbicara terkait kolaborasi juga ya Prof ya. Betul. Oke. Betul. Bagaimana kolaborasi ITERA dengan stakeholder terkait, baik mungkin untuk pemerintah dan lain sebagainya Prof. Bagaimana kolaborasinya? Saya secara pribadi menilai dengan usia 8 tahun saya coba pelajari daftar kolaborasi yang sudah ada. Saya cukup berbangga, berbahagia ya. Modal dasar yang akan saya teruskan ini. Setidaknya saya lihat hampir di atas 100 kerjasama yang sudah dibangun di lokal ya. Baik dengan instansi pemerintah, Pemda, dunia industri, dunia perguruan tinggi, instansi penelitian yang dimiliki pemerintah.
Dan kalau di skala internasional, di atas 20 perjanjian kerjasama sudah ada, baik dengan negara-negara dalam ini perguruan tinggi ya, yang di luar negeri, di Eropa yang saya lihat paling banyak, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, juga di Asia ya, Korea, Taiwan, Jepang, Malaysia. Jadi ini cukup membanggakan. Jadi saya sangat optimis modal dasar kolaborasi yang sudah dibangun selama ini, dan dalam waktu singkat pun saya akan terus menumbuh kembangkan. Bahkan saya sudah menginstruksikan kita akan menyelenggarakan program honorary professor. Jadi saya sudah menginstruksikan semua dosen kita yang sedang tugas belajar di luar negeri, baik yang sudah lulus maupun sedang belajar, kami akan tawarkan para pembimbing mereka menjadi kandidat honorary professor dari ITERA. Jadi dengan mengangkat mereka sebagai profesor kehormatan ini, beliau-beliau akan mengangkat ITERA di kancah global. Dan ini menurut saya salah satu cara yang strategis untuk kembali tadi, untuk meningkatkan gaung ITERA di dunia global. Kita berharap itu dapat terrealisasikan dengan baik ya nanti ya Prof. Insya Allah. Saya sangat optimis itu bisa berjalan. Baik, ini berbicara sudah kolaborasi, peningkatan sumber daya manusia seperti apa Prof? Di sini sendiri, bagaimana Anda meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada di ITERA? Ini pertanyaan yang sangat krusial. Kita harus memang mensupport secara kualitas yang kita inginkan dari keterlibatan SDM yang berkualitas. Tentu dosen, target kami semua harus S3, harus doktor. Jadi yang belum doktor akan kita sekolahkan, dan itu pun sudah dijalankan kebijakan ini oleh pimpinan terdahulu. Akan saya teruskan, dan tentu menyesuaikan dengan beban aktivitas yang sedang berjalan supaya tidak timpang ya antara kegiatan akademik yang sedang berjalan, dan membagi yang belum S3 kita akan kirim secepatnya kalau bisa keluar. Sumber-sumber beasiswa juga cukup tersedia ya, dengan dana dari LPDP dan sebagainya, juga yang sudah ada dari negara-negara tujuan. Kemudian kegiatan yang di luar formal studi tadi juga kami akan upayakan pemagangan, internship, bahkan semacam postdoc yang sifatnya short term begitu, itu akan kami upayakan. Tentu kembali memperhatikan kegiatan akademik yang supaya seimbang. Jadi jangan sampai timpang, nanti pergi semua, tidak ada yang mengajar nanti begitu. Harus balance ya. Harus balance. Demikian juga di tenaga kependidikan, kami akan mengupayakan dan sudah jalan juga yang namanya training ya, terutama nanti kita go internasional. Kompetensi dalam bahasa Inggris ini harus kita tingkatkan. Kita sudah melakukan juga kerjasama dengan badan bahasa internasional, salah satu yang memang berkiprah dalam kegiatan kursus bahasa Inggris ya, juga penyelenggaraan tes seperti TOEFL, IELTS. Kita sudah ada kerjasama. Jadi mereka yang akan kita harapkan menyelenggarakan kursus-kursus untuk kemampuan berbahasa Inggris, terutama bagi tenaga kependidikan kita terutama. Baik, closing statement Anda, Prof, untuk harapannya, untuk sivitas akademika dan juga mungkin untuk ITERA ke depannya. Silakan. Baik, terima kasih Atu dan Yai dosen yang saya banggakan, yang super, juga tenaga kependidikan. Mari kita jadikan ITERA rumah masa depan kita. Atu Yai yang akan meneruskan, saya di sini hanya singkat diberi amanah, tetapi saya sangat optimis Atu Yai akan memiliki rumah padepokan yang menjadi sumber kehidupan masa depan yang berkah dan penuh rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi harapan saya sekali lagi, mari kita bangun ITERA menjadi kuat, bermaslahat dan bermartabat. Ya, terima kasih Prof Nyoman sudah berdialog bersama Kristi pada siang hari ini. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada dialog spesial kali ini, saya Karisma Kristi beserta kru bertugas pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.